Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Tara Lorenza dengan NIM 20022033 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang BP 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Tara akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari administrasi layanan khusus. Menurut Rizkita dan Afriansah 2019, administrasi sering juga disebut sebagai manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ada menurut Zulkarnain 2016. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah. Sekolah merupakan salah satu sarana untuk yang dapat digunakan sebagai meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Sedangkan menurut Putra Adi 2016, manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik. Baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohani. Selanjutnya kajian kita adalah tentang jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Ada beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah, antara lain yaitu: yang pertama ada pustaka. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah disebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat ke atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja sih fungsi dari perpustakaan tersebut. Nah, fungsi dari perpustakaan sekolah adalah ada sebagai fungsi pendidikan, kedua fungsi informasi, 3 fungsi rekreasi, 4 fungsi penelitian, 5 fungsi penyaluran hobi, 6 fungsi penanaman rasa tanggung jawab, dan masih banyak lagi fungsi dari perpustakaan tersebut. Lalu kita membahas tentang peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Berikut peranan guru dalam perpustakaan sekolah. Yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru. Yang kedua, memilih buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Ketiga, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Dan selanjutnya yaitu mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Selain dari perpustakaan, ada yang namanya layanan khusus. Di layanan khusus itu ada juga termasuk labor, yang mana laboratorium ini dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis laboratorium tersebut antara lain adalah menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Sedangkan menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPA dan laboratorium IPS. Sedangkan
Untuk bidang ilmu teknik, labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selain dari pustaka labor, ada juga layanan khusus di sekolah, yaitu ada UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Tujuan khusus usaha kesehatan sekolah adalah agar siswa memiliki pengetahuan sehat dalam arti fisik, mental maupun sosial, memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obatan berbahaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kafetaria sekolah. Kafetaria ini bisa kita sebut sebagai kantin di sekolah. Pasti teman-teman semua telah pernah menemui kantin di sekolah, yaitu sebuah warung yang terdapat dalam lingkungan sekolah dan dikelola oleh warga sekolah. Lalu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria itu adalah: 1. Administrasi kafetaria, warung atau kantin sekolah harus menjaga kesehatan higienitas masakan-masakan yang dijajankan kepada siswa. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat, karena kebersihan dari lingkungan juga menentukan suatu kelancaran dari usaha dari kantin tersebut. Yang ketiga, makanan-makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi, tidak mengandung bahan-bahan yang akan mengakibatkan atau menimbulkan suatu penyakit. Keempat, yaitu harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa, karena kondisi ekonomi siswa, tiap-tiap siswanya pasti berbeda. Selanjutnya yaitu usahakan agar kafetaria, warung, atau yang sering disebut dengan kantin sekolah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong dengan kondisi saat proses belajar mengajar. Kondisi yang demikian akan menyokong munculnya perilaku-perilaku negatif. Dan di sekolah juga menyediakan layanan khusus seperti sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar menjadi manusia yang baik dan beriman. Selanjutnya ada asrama. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik. Di antaranya seperti tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Yang keempat, dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. Yang kelima, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Jadi teman-teman semua, kita telah menemui banyak sekali asrama yang ada di lingkungan sekolah. Bisa kita contohkan dari lingkungan Universitas Negeri Padang, telah memiliki asrama untuk mahasiswa internasional maupun mahasiswa yang berada di daerah tersebut. Dan asrama ini sangat membantu bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dengan adanya layanan khusus seperti asrama di suatu lembaga, maka itu dapat menyongsong lancarnya proses belajar mengajar. Apalagi mahasiswa yang berada di luar Sumatera Barat. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Lalu ada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar.
Proses didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta yang melakukan penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Lanjut ke peran guru dalam administrasi layanan khusus. Dapat kita ketahui bahwa keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan, dan selanjutnya mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Peran guru dalam administrasi layanan khusus sangat banyak, apalagi pada era globalisasi pada saat sekarang ini. Jadi dibutuhkan peran yang sangat efektif bagi seorang guru terhadap peserta didiknya. Dan itulah tadi tentang administrasi layanan khusus. Mohon maaf apabila kekurangan materi, kesalahan dalam berucap, karena tidak semuanya dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tara selaku presentasi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.